Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arif Ananda, Aziwalia Fitri, Sakira Maharani, dan Berliana Putri. Di sini kami akan menampilkan materi tentang perkembangan retorika di zaman modern. Langsung saja, berikut ini adalah materinya. Selamat melihat dan mendengarkan. Abad pertengahan berlangsung 1000 tahun, mulai dari tahun 400 sampai 1400. Di Eropa selama periode panjang itu, warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan Islam yang menyimpan dan mengembangkan khazanah Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaissance. Salah satu pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang pada retorika adalah Peter Ramus. Ia membagi retorika pada dua bagian, inventio dan dispositio, dimasukkannya sebagai bagian logika. Sedangkan retorika hanyalah berkenaan dengan elocutio dan pronunciatio. Taksonomi Ramus berlangsung selama beberapa generasi. Renaissance mengantarkan kita kepada retorika modern yang mengembangkan jembatan. Menghubungkan Renaissance dengan retorika modern adalah Roger Bacon. Ia bukan saja mengenalkan metode eksperimental, tetapi juga pentingnya pengetahuan tentang proses psikologis dalam studi retorika. Ia menyatakan kewajiban retorika ialah menggunakan rasio dan imajinasi untuk menggerakkan kemauan secara lebih. Rasio, imajinasi, kemauan adalah fakultas-fakultas psikologis yang kelak menjadi kajian utama retorika modern. Aliran pertama, retorika dalam zaman modern yang menekankan proses psikologis dikenal sebagai aliran epistemologis. Epistemologis membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Para pemikir epistemologis berusaha mengkaji retorika klasik dalam sorotan perkembangan psikologis kognitif, yakni yang membahas proses mental. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikologis dan sosiologi. Istilah retorika pun mulai digeser oleh speak communication atau oral communication atau public speaking. Tokoh-tokoh retorika modern diantaranya James Aquinas, Charles Henry Woolbert, William Northrop Gregen, dan Alan H. Moran. Richard Botelli mengembangkan retorika yang dirintis Campbell. Ia mendasarkan teori retorikanya juga pada psikologi fakultas. Hanya saja ia menekankan argumentasi yang tepat dan mengorganisasikannya secara baik. Botelli maupun Campbell menekankan pentingnya menelaah proses berpikir khalayak. Karena itu, retorika yang berorientasi pada khalayak atau audience centered berutang budi pada kaum epistemologis, aliran pertama retorika modern. Aliran retorika modern kedua dikenal sebagai gerakan belles letters atau bahasa Prancis yang berarti tulisan yang indah. Retorika belletris sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, kadang-kadang dengan mengabaikan segi informatifnya. Hugh tahun 1718 sampai 1800 menulis Lectures on Rhetoric and Belles Letters. Disinilah menjelaskan hubungan antara retorika sastra dan kritik. Ia memperkenalkan fakultas citra rasa atau taste, yaitu kemampuan untuk memperoleh kenikmatan dan pertemuan dengan apapun yang indah. Aliran pertama dan kedua terutama memutuskan perhatian mereka pada persiapan pidato, pada penyusunan pesan dan
gerakan elokusionis justru menegakkan teknik penyampaian pidato. Gilbert Austin misalnya memberikan petunjuk praktis penyampaian pidato. Pembicara tidak boleh melihat melantur. Ia harus menggerakkan matanya langsung kepada seluruh pendengar dan ketenangannya. Ia tidak boleh segera melepaskan seluruh suaranya, tetapi mulailah dengan nada yang paling rendah dan mengeluarkan suaranya sedikit saja. Jika ia mendiamkan gumaman orang dan mencengkeram perhatian mereka, James Brooke misal yang lain menjelaskan 71 emosi dan cara mengungkapkannya. Dalam perkembangan gerakan elokusionis dikritik karena perhatian dan kesetiaan yang berlebihan pada teknik. Ketika mengikuti kaum elokusionis, pembicara tidak boleh berbicara dengan bergerak spontan. Gerakannya menjadi artifikal. Walaupun begitu, kaum elokusionis telah berjaya dalam melakukan penelitian. Dan itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.